Halo, selamat siang teman-teman Kak Girin. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Ha. Suara aku terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Berisik nggak di sini? Gimana? Berisik nggak suara aku? Oh, enggak, Backgroundnya? Nggak. Oke. jelas, jelas. Oke, selamat siang Kak Girin. Selaku konsultan di Dengspa ya Kak ya. Oke, nah sebelumnya mungkin aku juga akan mempersilakan teman-teman yang sudah bergabung di sini dan menyapa teman-teman yang udah join di Mini Talks kali ini. Nah, sebelumnya mungkin di sini aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, saya Ima selaku host yang nanti akan menemani teman-teman dan juga peserta Mini Talks hari ini. Nah, untuk Mini Talks kali ini temanya adalah tema seputar bekerja di Jerman ya. Karena di sini saya dan rekan-rekan Talk Today sudah mengundang salah satu um, pakar atau mungkin yang sudah berpengalaman seputar AU Pair di Jerman. Nah, beliau ini adalah Kak Girin, yaitu salah satu konsultan di Dengspa. Nah, mungkin kita sapa saja langsung Kak Girin. Selamat siang, Kak Girin. Selamat siang Ima, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, nah mungkin Kak Girin di sini boleh dong di apa namanya memperkenalkan diri. Sebenarnya Kak Girin ini tuh aktivitas, kegiatan dan pengalamannya au pair di Jerman itu seperti apa. Jadi teman-teman yang udah berpartisipasi ikut join kelas Talk Today di sini bisa tahu dan kenal dengan Kak Girin juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya Girindra, saya dulu sempat au pair di tahun 2014 ya, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah jadi au pair di Jerman. Dan saya mendirikan komunitas AVA. Kalau teman-teman tahu AVA Germany, itu saya mendirikan saat saya em, S2 di Universitas Hamburg. Jadi saya au pair, kemudian volunteer, dan kemudian lanjut S2 di Jerman karena S2 atau kuliah di Jerman kan gratis ya. Kemudian saat itu saya melakukan penelitian tentang orang Indonesia yang melakukan au pair sama orang Indonesia yang melakukan Ausbildung di Jerman. Makanya saya banyak meneliti dan membaca tentang hukum-hukum di Jerman. Kemudian jadilah di situ cikal bakal jadi konsultan ya di situ karena kan kita harus tahu tentang hukum-hukumnya, kemudian apa yang harus dilakukan dan saya sendiri juga resah waktu itu ya karena banyaknya agen yang bukan menipu ya, tapi mentargetkan kayak puluhan sampai jutaan lah gitu, puluhan sampai puluhan juta hanya untuk au pair gitu ke Jerman. Padahal sebenarnya program au pair ini adalah program pertukaran budaya yang tidak seharusnya dikomersilkan gitu. Karena kan intinya teman-teman dari Indonesia atau bahkan teman-teman dari seluruh dunia itu berkesempatan untuk menjadi au pair di banyak negara termasuk Jerman juga. Dan aku senang banget hari ini bisa bareng-bareng sama teman-teman untuk sedikit bicara ya tentang program ini, tentang pertukaran budaya dan apa aja benefit yang bisa kalian dapatkan nanti. Dan waktu itu setelah S2 aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sekarang aku tinggal di Lombok. Kalau teman-teman mau main ke Lombok atau mau kursus bahasa Jerman nanti di Lombok, eh, nanti silakan kontak aja. Oke, terima kasih Kak Girin sebelumnya atas perkenalannya. Nah, mungkin itu tadi adalah perkenalan singkat dari Kak Girin selaku konsultan di Denspa dan Kak Girin sendiri juga sudah banyak pengalamannya, terutama di au pair di Jerman, kemudian tinggal di Jerman. Dan mungkin untuk aktivitas sekarang kira-kira apa aja ya Kak Girin? Sekarang saya aktivitasnya lebih sibuk di Dengspa ya. Jadi jadi konsultan pastinya itu konsultan misalnya pengajuan visa au pair atau FSC atau Ausbildung ke Jerman. Kemudian lebih ke guru pengajar bahasa Jerman ya. Karena kan kalau hampir semua program ke Jerman, kalau misalnya memang niat mau ke Jerman itu
langkah awalnya pasti belajar bahasa Jerman ya. Jadi saya aktif mengajar bahasa Jerman di Dengspa sementara online, tapi mulai Februari tahun depan kita ada offline. Jadi menyiapkan juga kelas pengajaran offline di Lombok. Jadi ya lebih ke konsultan sama pengajar bahasa Jerman sekarang. Oke, nah itu tadi ya teman-teman. Jadi Kak Girin ini sekarang kesibukannya itu lebih ke apa namanya kursus Dengspa ya Kak ya berarti ya. Ya, Nah betul. jadi teman-teman di sini yang mungkin berminat untuk pertukaran pelajar di Jerman atau mungkin ingin kuliah di Jerman terus membutuhkan konsultasi bahasa Jerman atau kursus bahasa Jerman mungkin bisa konsiderasi untuk mendaftar di kelas Jermannya Dengspa seperti itu. Nah, oh ya Kak Girin, mungkin kan di sini teman-teman yang udah mendaftar di Mini Talks kali ini itu ingin banget nih mendengarkan perspektif dari Kak Girin gimana sih uh, tata cara atau step by step-nya untuk mendaftar program au pair di Jerman. Nah, mungkin dari sini Kak Girin boleh untuk menyampaikan kiat-kiat atau mungkin persiapan awal-awal gimana caranya dari yang tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, terus pengen berkarir di Jerman lewat program au pair ini, Kak, gitu. Hmm. Oke, kemarin sempat dibuatkan presentasi ya sama tim Talk Today kalau nggak salah. Ima sempat simpen nggak Oh ya, PowerPoint-nya? oke, Oh ya. oke. Atau aku juga bisa sih supaya lebih leluasa ya. Aku aja yang share mungkin. Supaya aku bisa lebih leluasa klik-kliknya gitu. Oke, Boleh oke. Oke. coba ya aku. Oh, bisa bisa. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya. Aku share-nya lewat Foxit Reader aja. Aman? Aman, aman. Aman. Oke. Ya, ya, aku akan mulai tentang pembahasan au pair ya. Jadi kita akan bercerita singkat atau menjelaskan secara singkat aja apa itu au pair. Aku yakin teman-teman yang udah hadir di sini pastilah udah sempat mengetahui ya, atau mendengar atau mungkin sempat Google juga ya apa itu program au pair. Jadi mungkin nanti kita lebih fokuskan untuk sesi tanya jawab aja supaya lebih puas ya sesi tanya jawabnya. Dan ya, aku akan mulai aja. Apa itu au pair program? Ya, au pair program itu adalah program pertukaran budaya yang menawarkan kesempatan bagi anak muda yang berusia 18 sampai 26 tahun untuk menghabiskan waktu di luar negeri, belajar tentang budaya baru dan meningkatkan kemampuan berbahasa Jerman. Jadi, teman-teman kalau misalnya mendengar kata au pair itu jangan dipikir au pair itu seperti apa ya, seperti TKI atau TKW ya, teman-teman. Karena logikanya itu gini, ini kan program pertukaran budaya. Jadi orang Jerman pun yang usianya 18, bahkan sebenarnya kalau orang Jerman itu usia 16 tahun mereka itu udah mau dan boleh jadi au pair misalnya ke Australia, ke Spanyol, ke Inggris atau ke Amerika gitu boleh ya. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja atau orang-orang dari negara ketiga misalnya yang jadi au pair ke negara-negara maju atau di Jerman, di Perancis kayak gitu. Tapi mereka pun kadang mereka juga au pair kadang. Bahkan aku sempat juga ketemu ya au pair dari Amerika, kalau nggak salah dari Kanada atau Amerika gitu, yang au pair di Jambi. Ya, jadi au pair di Indonesia juga ada gitu. Jadi jangan salah persepsi au pair tuh nanti dijadikan babul lah atau TKW, TKI salah kaprah ya yang itu. Karena biasanya orang yang nggak tahu pasti, ah kamu cuma au pair gitu. Sebenarnya itu bukan cuma, karena program itu adalah program yang bagus inisiasi dari pemerintah dan ini udah ada sejak tahun 60-an teman-teman. Ya, jadi pertukaran budaya ini kalau orang dari negara luar EU itu 16, 18 sampai 26 tahun, tapi kalau orang dari EU itu sampai 30 tahun. Ya, kemudian selama mengikuti au pair akan ada host family. Nah, ini yang aku perlu jelaskan ya, host family itu siapa? Host family itu adalah keluarga baru kalian nanti di sana. Jadi jangan anggap ini majikan atau bos gitu ya. Tapi ya bagian dari keluarga gitu yang akan menanggung biaya kamu selama tinggal bersama mereka dan sebagai imbal baliknya kamu akan berperan menjadi kakak ya kakak bagi anak-anak yang mereka punya gitu mungkin tugasnya tugasnya pun kalau aku pribadi waktu itu tidak terlalu susah aku jagain anak kembar ya anak kembar waktu itu masih umurnya 1 tahun nih masih imut-imutnya ya jadi masih belum bisa ngomong belum bisa bawel belum bisa ngapa-ngapain jadi aku juga belajar bahasa Jerman sama mereka. Kemudian aku tugasnya hanya
apa ya, jagain mereka kadang siang ya, siang jam 1 sampai jam 7 malam, dan itu pun mereka tidur sampai jam 4. Jadi nggak susah waktu itu. Dan kalau misalnya aku tambahan kerja, misalnya aku sempat vakum atau vakum cleaning ya kayak gitu-gitu, aku dikasih uang tambahan 10 euro per jam gitu. Jadi lumayan kalau misalnya mau nabung. Nah, itu waktu itu aku emang udah sepakat sama host family aku bahwa aku nanti di tengah-tengah au pair itu aku mau traveling keliling Eropa gitu. Jadi aku mau menghabiskan 1 bulan waktu libur aku yang digaji penuh itu untuk traveling keliling Eropa, dan aku memang mengumpulkan dana untuk itu. Jadi saat itu host family aku kebetulan membantu ya, sangat suportif. Kemudian aku dikasih tugas tambahan yang dibayar per jamnya gitu. Jadi waktu aku sudah 8 bulan jadi au pair, aku sempat keliling Eropa ya. Jadi keliling 9 negara, 25 kota waktu itu dengan Russian Geld atau dengan uang saku sebagai au pair. Jadi itu tuh juga chance kita ya untuk kita explore Eropa, untuk explore program apa sih yang ada di sana gitu. Kemudian kalau misalnya kita traveling, bisa traveling dan bisa apa menghemat budget, itu juga bisa jadi opsi yang menarik, tidak gangguin apa orang tua ya. Jadi budgeting sendiri, kemudian kita bisa traveling gitu. Kemudian keuntungan ikut au pair. Nah, ada segudang pengalaman yang kamu dapatkan selama mengikuti au pair. Nah, selain bisa belajar bahasa baru ya, pastinya belajar bahasa baru ini pastinya upgrade skill ya, upgrade skill, soft skill kita gitu. Kalau kita menguasai bahasa Jerman, pastinya banyak sekali kesempatan atau peluang kerja yang kita bisa dapatkan saat kembali ke Indonesia nanti. Meskipun tidak kembali ke Indonesia, kalian juga bakal dapat kesempatan yang banyak untuk misalnya melanjutkan program misalnya Ausbildung atau FSJ atau BSD atau bahkan kuliah seperti aku yang aku lakukan di Jerman gitu. Nah, pastinya ada pengalaman budaya ya. Jadi kalau misalnya kita kerja sama keluarga di Jerman, pastinya kita juga mengenal budaya Jerman itu dalam lingkup keluarga itu seperti apa. Misalnya makan barengnya seperti apa, kalau diskusi seperti apa. Nah, ini itu bekal yang penting banget kalau kalian nanti mau kerja gitu, kerja sama orang Jerman pastinya ya. Kemudian pengembangan pribadi, meningkatkan kemandirian dan keterampilan komunikasi serta adaptabilitas. Kemudian jaringan internasional. Kalau misalnya kita jadi au pair, pastinya kita punya rekan-rekan au pair juga ya. Itu nggak cuma dari orang Indonesia aja, tapi seluruh dunia ya. Jadi banyak sekali dulu ketemu sama dari orang Spanyol, mungkin dari orang Amerika yang jadi au pair juga di Jerman gitu. Jadi kita mengembangkan networking di sana ya. Kemudian apa saja syarat untuk au pair? Nah, syarat untuk au pair ini sebenarnya simple aja ya, teman-teman. Kalau misalnya dulu, aku cerita dulu sampai sama sekarang ya. Kalau dulu aku tuh syaratnya nggak ada ijazah gitu. Jadi waktu itu syaratnya hanya kontrak kerja dari host family, kemudian sertifikat bahasa A1. Kemudian dulu juga nggak harus menulis motivation letter atau CV ya. Jadi cuma itu, kemudian datang ke kedubes, interview, wawancara, udah sisanya diizinkan. Tapi kalau sekarang pastinya birokrasi ya, birokrasi itu berubah gitu. Nah, kalau sekarang syarat-syaratnya itu sebelum kalian mencari host family, kalian itu harus make sure kalian tuh belum berusia 27 tahun saat mau apply visa. Ya, jadi harus di bawah 27 tahun gitu. Maksimalnya 26 tahun. Kemudian kalau misalnya kalau aku dulu yang aku lakukan, karena aku dulu sebenarnya tuh nggak fokus mau ke Jerman, teman-teman. Jadi pokoknya aku tuh mau au pair aja ke Eropa pokoknya gitu. Iya, Jadi iya. aku dulu open gitu. Maksudnya mau au pair ke Perancis. Sebenarnya tujuan aku dulu mau ke Perancis sebenarnya gitu. Karena ada temannya bapak aku yang ada di Perancis. Jadi tapi nggak dapet dapet tuh host family di Perancis. Jadi dapatnya dapatnya kok di Jerman. Aku tuh pikiran aku waktu tuh kalau nggak ke Perancis, Belanda gitu atau Belgia. Pokoknya yang daerah barat banget lah gitu. Nah, ternyata rezeki aku ternyata di Jerman gitu. Makanya aku belajar bahasa Jerman waktu itu karena aku udah dapat host family orang Jerman. Tapi kalau misalnya kalian memang fokus banget dan pengen banget ke Jerman atau Austria, nah itu harus bisa bahasa dulu gitu. Kadang ada host family yang pengen au pairnya udah bisa komunikasi dengan lancar, tapi kebetulan host family aku waktu itu tidak mempermasalahkan kalau aku hanya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saat 1 tahun bersama mereka pun aku juga hanya ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Tapi untuk kedubes itu persyaratannya harus bisa
harus bisa A1. Dan untuk itu kita harus kursus dulu ya. Tapi waktu itu aku juga kursus selama 3 minggu dan alhamdulillahnya dapat lulus ya, lulus ujian waktu itu. Ya, kemudian pengalaman merawat anak-anak atau pekerjaan serupa akan menjadi nilai tambah. Ya, pastinya ya. Waktu itu aku juga cepat dapat host family kurang lebih 2 minggu karena aku punya banyak foto tuh sama ponakan-ponakan aku ya, foto saat dorong strollernya mereka atau foto saat mengasuh, memandikan mereka kayak gitu. Jadi itu bakal jadi nilai plus ya. Kemudian harus sehat dan tidak memiliki masalah medis yang signifikan. Ini juga sebenarnya nggak ada syarat untuk secara resminya ya. Kalau di Belanda atau di Austria kita harus medical check up, tapi kalau di Jerman enggak. Kemudian durasi tinggalnya peserta au pair biasanya akan tinggal di Jerman sampai 6 sampai 12 bulan dan tidak memiliki catatan kriminal. Ya, dan aku tambahkan juga kalau untuk fokus untuk ke Jerman ya saat ini birokrasi kedubes itu lumayan ketat. Jadi orang Indonesia yang ke Jerman itu bakal diinterview, bakal harus membuat CV dan di situ kalian tuh nggak boleh ada gap year atau nggak ada gap bulan. Misalnya kalian lulus SMA atau Juni gitu ya, Juni kemudian kalian langsung kursus bahasa Jerman tanpa kerja gitu, langsung kursus bahasa Jerman sampai dapat host family itu mungkin bulan Januari tahun depannya dan kalian nggak kerja itu bakal dianggap pengangguran muda dan bakal ditolak oleh kedubes gitu. Jadi kalau misalnya yang paling bagus itu kalian sambil magang, sambil nyari kerja atau gimana itu dan sambil nyari host family kemudian apply visa. Yang paling preferable untuk kedubes itu kedubes itu biasanya mereka suka kalau orang-orang yang datang dari daerah-daerah ya, bukan dari Jawa atau Bali gitu. Misalnya dari Papua, kemudian pengen pengen apa memperbaiki karir gitu ya. Kemudian itu juga preferable banget untuk kedubes. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang boleh ditambahkan aja ya. Kemudian apa saja yang dilakukan saat au pair? Tugas utamanya membantu dengan tugas-tugas rumah tangga yang ringan dan merawat anak-anak seperti bermain, mengantar sekolah, membantu pekerjaan rumah yang ringan ya. Misalnya bersihin dapur, bukan yang bersihin kayak gimana tapi kayak rapiin piring kayak gitu-gitu. Jam kerjanya kalau di Jerman sendiri maksimal 30 jam per minggu ya. Kalau di negara lain bisa 30 sampai 35 jam tergantung yang disepakati sama keluarga. Kemudian benefit yang didapat saat au pair itu mendapatkan uang saku bulanan, yakni 280 euro per bulan. Kemudian akomodasi dan biaya hidup ditanggung oleh host family selama masa au pair. Kemudian diberikan waktu libur dan cuti. Kemudian di Jerman peserta au pair mendapatkan 4 minggu dalam 1 tahun. Yang aku bilang tadi aku dapat 1 bulan, kemudian aku manfaatkan untuk traveling keliling Eropa. Ya. Kemudian berkesempatan mengikuti kursus bahasa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jerman. Host family itu nanti berkontribusi 70 euro untuk biaya kursusnya. Ya. Nah, cara ikut au pair tuh sebenarnya simple banget ya. Kita nggak harus pakai agen. Jadi ini tuh udah murid Dengspa tuh udah ratusan yang berangkat ke Jerman secara mandiri dan aku pun secara mandiri ya nggak pakai agen. Memang kita mungkin kalau misalnya ini agak apa harus sabar ya, harus sabar untuk seleksi host family, kemudian apa ngobrol sama mereka nggak cocok, kemudian cocok, nggak cocok lagi ditolak kayak gitu. Harus sabar, tapi itu memang prosesnya gitu ya. Jadi em, kalian bisa temukan agen au pair atau website terpercaya dari internet. Agen au pair pun itu harusnya yang gratis. Jadi nanti aku mungkin bisa sharing ke kalian. Cari aja kayak agen gratis di web Dengsa itu juga ada biasanya agen website gratis atau di web Kedubes juga udah ada ya agen RAL itu gratis semuanya. Jadi kalau au pair itu harusnya nggak bayar ke agen karena mereka itu agen harusnya udah dibayar sama host family gitu. Jadi au pairnya itu kan ya notabene mereka yang bakal ngebantuin banyak host family gitu. Jadi harusnya mereka nggak bayar, apalagi bayar sampai belasan sampai puluhan juta untuk agen itu jangan, jangan banget ya. Kemudian lakukan wawancara dengan host family. Kalau aku dulu dari websitenya namanya Au Pair World, mungkin aku bisa share screen juga di sini. Au Pair World. Ya, jadi kalian tuh bisa em, daftar di Au Pair World, di sini Au Pair World ya, aupairworld.de sebenarnya ada juga kalau misalnya pakai bahasa Inggris di sini atau bisa juga
banyak ya, ini tergantung rezeki kita ya. Ada aupairworld.com, ada aupair.com juga ada. Ya, kemudian ada juga kalau misalnya kalian mau temukan agen-agen yang gratis itu gampang banget. Kalian bisa temukan lewat website Dengspa, tapi em, bentar, agen tour bisa dengan kata kuncinya itu agen tour au pair ral gitu misalnya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini ada Deutsche Botschaft di Jakarta. Ini kalian bisa klik di sini. Nah, kalian bisa bisa lihat nih di sini, em, kalau misalnya di bawah kontrak au pair. Nah, ini gute-gemeinschaft-au-pair.de. Nah, ini tuh kalian nanti bisa temukan nih agen-agen au pair yang resmi ya, yang nggak bayar. Kemudian ya kalian bisa bisa lihat di sini Agentur mit gute Zeichen. Ya, kalian bisa lihat, oh aku fokusnya pengen di mana gitu, misalnya di Hanover gitu, misalnya. Ya udah tinggal sukan aja gitu di sini ya. Jadi di mana nih Hanover? Oh nggak ada. Bentar, pasti ada sih, tapi eh aku harusnya ini apa sih? Kayak pos kode pos gitu. Hmm. Nah, misalnya di sini ada agen nih di Hamburg ya. Aku kebetulan dulu tinggal lama di Hamburg jadi kode posnya udah hafal. Tapi kalian bisa Google aja kode pos Hannover berapa, Hamburg berapa. Kemudian di sini misalnya ada agen Familienservice Hamburg, Verein für International Jugendarbeit, Landsverein Hamburg misalnya. Ya kalian tinggal klik aja di situ. Nah, di sini ada informasi nih di sini kemudian nah di situ kalian bisa lihat websitenya seperti apa. Kemudian temukan aja emailnya ya, teman-teman, emailnya di mana gitu. Kemudian kontak aja, persyaratannya dipenuhi gitu ya. Biasanya mereka eh, udah harus apa? Punya form sendiri gitu ya, yang kalian harus isi kayak gitu-gitu. Ya, jadi di sini kalian bisa baca agennya tuh kayak gimana, menerima au pair dari Indonesia atau enggak, kayak gitu-gitu. Ya, jadi kalian bisa temukan agen-agen di Jerman langsung dengan cara seperti itu. Ya, kemudian juga cara untuk em, cara yang lain, misalnya ikut grup komunitas mantan-mantan au pair. Biasanya kan ada yang Jose Melinya mau digantiin ya, misalnya di Ava atau komunitas Dengspa itu biasanya juga ya karena kita semuanya ke Jerman mandiri ya. Jadi biasanya orang-orang kalau misalnya anak-anak au pair yang mau digantiin itu biasanya tanya sama Dengspa gitu, ada nggak murid kakak yang yang mau jadi au pair selanjutnya kayak gitu-gitu. Ya, jadi bisa ikut komunitas seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah ketemu, kalian bakal diundang untuk wawancara. Kalau aku dulu pakai bahasa Inggris ya, sambil kenalan. Kemudian anaknya gimana? Wawancara tipsnya juga jangan cuma ditanya aja, kalian harus bertanya ya, banyak banyak kepo gitu kayak, oh anaknya suka makan apa, kemudian anaknya suka main apa, kayak gitu ya. Jadi jangan egois pengen ditanya mulu, tapi kalau orang Jerman itu bakal lihat kalian tuh tertarik atau enggak dari apa dari interview itu. Apakah kalau misalnya kalian tertarik ya kalian banyak tanya gitu ya. Jadi jangan hanya mau ditanya aja. Kemudian setelah mereka serak, kamu serak ya, kemudian udah dikasih kontrak, habis itu kontrak au pairnya dikirim ke Indonesia. Dengan itu kalian bisa apply visa di Jerman dan visa au pair di Jerman tuh yang tadi ya, yang di kedubes tadi ya. Jadi Macblatt itu apa? Kayak persyaratannya ya, persyaratan di kedubes itu udah ada di sini ya. Kalian bisa lihat di persyaratan untuk visa au pair gitu. Dan di situ udah jelas banget ditulis tertulis tidak ada kerjasama dengan agen manapun gitu. Jadi ini boleh banget apa nanti di save kemudian supaya kalian tahu checklist apa aja yang harus disiapkan untuk persiapan apply visa au pair gitu. Nah, setelah visa au pair, sebelum apply visa pastinya menyiapkan itu ya semuanya, termasuk kayak CV, kemudian motivation letter, dan
ijazah terakhir sama akta itu harus diapostil, harus diterjemahkan, legalisir itu juga panjang. Sambil nunggu kontraknya kalian bisa melakukan itu dulu. Kemudian kalian ajukan visa, visa di approve, udah berangkat ke Jerman kayak gitu aja simpelnya ya. Tapi biasanya waktunya memakan waktu lumayan lama ya, 1 bulan gitu. Terakhir murid yang SPA itu ada yang cuma 4 hari, 3 hari. Pokoknya kalau alasan kalian kuat di Kedubes, kalian mau apa, mau tujuan karirnya tuh sebagai apa, nanti pas balik itu cepet banget di approve. Nah, 100% sukses sebagai au pair. Nah, pastinya tips dari kami itu komunikasi ya, komunikasi yang baik harus terjaga, kemudian terbuka ya, orang Jerman tuh suka banget diskusi, suka banget komunikasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa harus dikomunikasikan, harus didiskusikan. Kemudian inisiatif ya, jadi jangan nunggu disuruh. Jadi kan keluarga itu seperti keluarga kalian sendiri, jadikan family itu seperti family kalian sendiri, rumah itu seperti rumah kalian sendiri. Nggak ada host family yang perfect, begitupun dengan au pair yang perfect gitu. Jadi masalahnya hanya mencocokkan diri ya, cocok sama kalian itu juga belum tentu cocok gitu sama mereka, dan kalian harus mau terbuka untuk diskusi kalau misalnya ada ketidakcocokan gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja sih dari aku. Mungkin balik lagi ke Ima untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Girin. Nah, itu tadi menarik banget ya, teman-teman. Oke, nah mungkin setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan kali ya Kak Girin ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah pengen eh, mempersiapkan diri atau mungkin udah cari cara buat gimana ya caranya untuk ambil program au pair ini ke Jerman gitu, bisa siapkan pertanyaannya karena di sini akan ada sesi diskusi dari teman-teman yang ingin bertanya, baik itu lewat kolom chat atau lewat raise hand. Nah, mungkin sebelumnya kalau misalkan teman-teman di sini ada pertanyaan, boleh langsung aja ya, apa namanya, tulis pertanyaannya di kolom chat atau kalian juga boleh raise hand. Nah, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya untuk berdiskusi. Mungkin dari aku aja ingin bertanya sih ke Kak Girin. Mungkin ini juga mewakili teman-teman ya, selagi teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaan. Nah, Kak Girin selama mempersiapkan apa namanya dari daftar sendiri secara mandiri, apakah Kak Girin waktu itu harus apa namanya mendapatkan host family itu tuh uh, apakah sulit gitu? Karena tadi Kak Girin bilang kalau misalkan di waktu ingin mendapatkan host family di Perancis itu belum dapat, terus akhirnya kesampaiannya di Jerman kayak gitu Kak. Ya, sebenarnya kalau misalnya aku analisis selama bertahun-tahun jadi konsultan ya, itu sebenarnya change untuk menjadi au pair itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Meskipun cowok pun ya, terakhir juga ada murid Dengspa yang di Lombok itu cowok, 5 hari bikin profile itu dia udah bisa dapat host family gitu. Nah, jadi aku lihat karena memang dia kebetulan magang ya, magangnya di TK internasional gitu. Jadi ya pastinya preferable ya sama orang host family kalau misalnya dia lihat, oh dia udah kebiasaan nih ngasuh anak. Jadi aku nggak riskan gitu nitipin anak aku. Jadi kalau misalnya kita misalnya banyak foto sama anak-anak, kemudian pemilihan kata ya saat membuat profile itu juga menentukan banget. Kadang kan ada yang kita orangnya introvert ya, kemudian nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi kaku banget gitu pemilihan katanya kayak formal banget atau dari ChatGPT misalnya ya, kemudian nggak mewakili diri kita gitu di situ. Nah jadinya apa ya, jadinya kurang kurang berkesan gitu sama host family, akhirnya lama gitu. Waktu itu aku juga sebenarnya terbuka di negara mana aja, termasuk Jerman juga, dan aku tanya sama host family aku, kamu kenapa milih aku gitu sebagai au pair kamu? Iya karena kamu banyak foto sama anak-anak, kemudian kamu punya mimpi gitu. Aku kan di host family aku waktu itu tuh umurnya sama aku. Jadi dia waktu itu umur 26 tapi dia udah punya 2 anak gitu.
Nah, kemudian kamu kayaknya seumuran gitu sama aku dan aku lihat kamu tuh semangat banget gitu dari pemilihan kata kamu. Kemudian aku merasa cocok aja gitu sama kamu karena aku nulis tuh di situ dengan jelas ya. Aku kalau misalnya jadi au pair, aku bakal traveling keliling Eropa gitu. Aku punya mimpi di Eropa kayak gitu kan. Jadi mereka tuh juga ya itu kan kata-kata yang membangkitkan ya mungkin ya. Jadi kalian tuh juga tips dari aku juga susah atau enggaknya kita nyari host family itu tergantung dari kita dan host family pun itu tuh seperti jodoh loh teman-teman ya. Jadi kan kita tuh nggak tahu ya apa jodoh itu banyak hal ya. Jadi bisa jodoh dalam bentuk pasangan, teman ataupun pekerjaan dan aku pun jodoh sama host family aku sampai sekarang kita juga masih berkomunikasi dengan baik ya. Dan aku merasa memang jodoh waktu itu sama dia karena dia seumuran. Kemudian dia juga kayak teman. Jadi aku kalau misalnya ada apa-apa curhatlah sama dia gitu. Aku pengen kerja tambahan curhatlah sama dia kayak gitu. Jadi aku nggak merasa dia tuh bos atau gimana. Dan ya aku bertumbuh bareng sih sama dia waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, biasanya aku bilang sama murid yang spa juga, kalau nggak cocok jangan khawatir, berarti itu mah bukan jodoh kamu, mungkin kamu diselamatkan gitu. Jadi cari lagi kan jodoh itu kan cerminan ya dari kita kalau kita upgrade skill kalau kita memperbaiki diri pastinya kita juga akan menemukan kecocokan dengan orang yang mirip-mirip lah gitu sama satu frekuensi sama kita gitu yang semoga aja tidak mengeksploitasi ya karena ada juga ya kasus eksploitasi misalnya gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, untuk mendapatkan host family itu tuh ya selayaknya seperti kita itu mencari jodoh ya, jadi cocok-cocokan gitu. Kalau misalkan dari host family-nya itu cocok dengan kita, begitu juga sebaliknya dari kita juga sepertinya cocok dengan host family-nya, mungkin itu akan menjadi titik apa kemudahan bagi kita untuk bisa mengikuti program au pair ini. Oh ya, ini Kak Girin ada salah satu teman kita yaitu Miss Hartatik, Ibu apa Mbak Hartatik mungkin sudah raise hand. Boleh open mic-nya, Mbak. Jadi kita bisa tanya lah. Jadi Mbak Hartatik bisa tanya langsung sama Kak Girin. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ima atas kesempatannya. Senang sekali siang ini saya bisa mengikuti talk series tentang au pair ya. Dan ini ternyata ilmu baru buat saya. Kebetulan saya berinteraksi dengan anak-anak lulusan SMA atau SMK ini apakah bisa apply au pair? Kemudian apakah itu Mbak Girin apa? Ini memang resmi dari kedutaan besar ya. Dan apakah anak-anak itu nanti bisa mengakses informasinya langsung di web-web kedutaan besar. Kemudian mungkin pertanyaan yang ini ya agak masalah modal mungkin apakah untuk pemberangkatan anak-anak itu nanti membutuhkan modal ya misalnya untuk tiket atau kepengurusan visa dan lain-lain atau memang pure semuanya nanti dari kedutaan besar atau dari host family yang au pair-nya ya seperti itu. Jadi ini sepertinya tidak bukan semacam program beasiswa kita harus kuliah ya. Jadi benar-benar seperti murni pertukaran budaya seperti itu ya. Saya pernah dengar di Turki dan ini ternyata ada juga yang di daerah Eropa seperti Jerman dan ini sangat menarik dan mungkin bisa saya informasikan, saya sharingkan ke anak-anak. Ya, terima kasih Mbak Girin Ya, atas sama-sama. ilmunya. Mungkin aku bisa jawab pertanyaan langsung ya, mulai dari pertama. Apakah lulusan SMA atau SMK bisa? Oh, itu bisa banget ya. Bahkan sebenarnya umur 16 tahun yang di mana dia belum lulus SMA aja sebenarnya udah bisa. Tapi ya saran aku lulus SMA atau SMK dulu gitu. Pengalaman pribadi, dulu adik aku 4 tahun yang lalu itu dia lulus SMA. Adik aku tuh BTW cowok ya Bu Hartati, laki-laki gitu kan. Dia kan tahu kakaknya ke Jerman sebagai au pair. Jadi konotasinya kan sebagai babysitter gitu. Meskipun pertukaran pelajar. Aku bilang namanya Daniel. Daniel, ngapain kamu habis lulus SMA? Kuliah nggak ada modal ya kan. Kalau di Indonesia kan kuliah nggak ada modal harus
bayar lah intinya gitu. Ya aku mau kuliah Kak gitu. Ya udah kumpulin modal gitu. Tapi mau nggak ke Jerman? Aku bujuk-bujuk tuh dia kan. Mau ada beberapa program tuh FSJ sama Ausbildung. Tapi untuk FSJ sama Ausbildung itu kita harus minimal belajar bahasa Jerman, at least B1 6 bulan sampai 1 tahun lah ya gitu. Nah, terus akhirnya ya udah nggak apa-apa FShot atau BFD aja. Masa aku jadi babysitter gitu kan? Dia kan cowok gitu kan. Ada pride-nya lah ya gitu. Terus akhirnya dia belajar sama aku sama beberapa murid yang lainnya waktu itu di Batu Malang. Saya aslinya Batu Malang. Nah, kemudian ternyata dari 6 orang itu dia nggak lulus teman-teman. Jadi kan ya Tuhan, masa kamu murid apa adik aku langsung tapi kamu ya nggak lulus gitu kan. Terus akhirnya udah nggak bisa kamu kalau langsung FSJ Ausbildung itu kan bakal bunuh diri kamu. Udah au pair aja mau nggak mau gitu. Akhirnya datanglah corona waktu itu. Corona 2019 dia lulus, Corona 2020 tapi saat corona dia mencari Hosemeli itu. Hosemelinya kebetulan dapat dari pembaca blog aku. Jadi ada pembaca blog aku yang udah au pair di Jerman cowok mencari penggantinya gitu. Terus aku bilang, ini nih mumpung ada mau nggak gitu. Ya udah mau. Akhirnya dia untungnya waktu itu corona ya. Jadi kedubes tidak mensyaratkan lulus ujian A1. Kalau mensyaratkan dia udah pasti nggak lulus. Udah pasti nggak lulus. Aku jadi kayak, untung aja ya momennya pas gitu kan. Akhirnya dia ke Jerman. Setelah di Jerman, ya udah dia FSJ setelah itu 1 tahun. Sekarang dia Ausbildung sekolah profesi IT ya. Jadi dia udah mulai banyaknya IT tuh bukan banyak peluangnya tapi banyak gajinya gitu. Sekarang kalau misalnya dia Ausbildung aja dia gajinya sekitar 1.200 euro ya, sekitar 20 juta. Kalau misalnya dia udah lulus dia kan IT sistem integration ya. Jadi dia mungkin kemungkinan gajinya sekitar 60 sampai 75 juta gitu. Nah, aku bilang gini, Daniel, coba deh kamu pikir-pikir ya kalau misalnya dulu kamu kuliah di Indonesia, kuliah di jurusan IT, itu kamu harus biayanya berapa gitu. Dan harus biaya dulu. Kalau di Jerman kan disekolahin ya, maksudnya disekolahkan dan lulusan tenaga ahli di Jerman itu bakal diakui di semua negara gitu. Kamu bisa ke Kanada, bisa ke Australia gitu. Dan dia ya sekarang udah di tahun kedua untuk Ausbildung itu. Nah, dia benar-benar melakukan nasehat gitu ya. Dia juga nggak pakai agen. Pertama cowok itu udah susah kan. Orang mikir kayak, kan au pair perempuan gitu. Enggak, cowok itu memang kadang ada apa host family yang anaknya cowok semua. Yang notabene cowok itu anak cowok itu energinya perlu tersalurkan ya kan. Manjat-manjat lah. Nggak mampu kalau yang ngejagain au pair cewek gitu. Makanya au pair cowok banyak gitu ya. Banyak banget gitu di Jerman. Jadi SMA atau SMK boleh banget dan adik aku lulusan SMA langsung. Kemudian banyak banget teman aku yang lulusan SMK juga. Pada akhirnya dia Ausbildung setelah SMK, setelah Ausbildung dia S1 di Jerman. Seperti adik aku juga nanti setelah Ausbildung dia mau lanjut S1. Karena nanti kan kalau S1 langsung di Jerman kan harus ada deposit ya. Dan dia biasanya bisa digantikan dengan kontrak kerja gitu. Kontrak kerja perusahaan Jerman gitu. Jadi kalau benar-benar di Jerman dia itu apa peluangnya terbuka lebar gitu ya. Jadi banyak kesempatan. Apakah ini resmi dari pemerintah? Ini tuh resmi dari pemerintah Eropa bahkan nggak cuma pemerintah Jerman aja. Bahkan ada undang-undangnya gitu ya. Undang-undang au pair itu ada di Em, aku lupa undang-undangnya pasal berapa, ayat berapa gitu, tapi ada. Dan ini tuh apa ya, tersinkronisasi di seluruh penjuru Eropa, nggak cuman di Jerman aja, tapi masing-masing negara mereka punya ketentuan sendiri. Misalnya gini, misalnya Inggris gitu ya, Inggris itu nggak boleh au pair dari Indonesia gitu. Kalau bisa sih dari Commonwealth, misalnya dari Malaysia atau dari India kayak gitu. Nah itu kita harus tahu tuh apakah boleh nih orang Indonesia au pair di negara A atau B. Setahu aku di Amerika, Australia itu nggak bisa atau Inggris. Jadi di wilayah kebanyakan wilayah Eropa bisa Belgia, Perancis, Jerman, Austria gitu bisa. Ya jadi resmi dan ada undang-undangnya juga. Kemudian modal ya modal yang paling besar sebenarnya adalah modal kursus bahasa ya. Kenapa aku bilang kursus bahasa? Karena kursus bahasa itu bahasa Jerman itu susah, susah dan mahal. Coba deh Bu Hartati cek di Goethe Institute. Satu level itu 3.600.000 tapi di Goethe itu terbagi menjadi 4 level. Untuk lulus A1 aja 3.600.000 dikalikan 4 itu udah hampir 15 juta. Ya kan? Nah, untuk itu aku pun udah bikin apa namanya
YouTube, YouTube A1 itu banyak banget yang em, bisa belajar dari YouTube, pembelajaran bahasa Jerman. Aku mungkin bisa share YouTube-nya Dengspa. Jadi di situ kalau misalnya mau, nah ini bisa diirit banget nih kalau misalnya mau skip kursus bahasa Jerman yang 15 juta di Goethe, itu bisa juga daftar di Dengspa. Di Dengspa tuh nggak sampai 15 juta, 3.500.000 udah lulus. Tapi kalau misalnya mau lebih gratis lagi belajar otodidak, kayak gini, cek di sini YouTube-nya Dengspa. Kemudian di sini ada pembelajaran. Nah, ini di playlist pembelajaran A1. Nah, di sini episode ada 18 video yang bisa ditonton ya, yang bisa dipelajari sendiri. Nah, itu bisa bisa skip, hemat biaya sampai jutaan ya kalau misalnya belajar sendiri. Kemudian biaya yang harus dipersiapkan itu untuk ujian, ujian ujian sertifikat di Goethe itu kurang lebih Kak, sekarang kalau nggak salah 110 euro atau 1.700.000. Apply visa itu 70 euro, 3 juta. Kemudian tiket pesawat. Nah, tiket pesawat aku mau sharing juga. Tiket pesawat itu kita bisa nego sama host family. Tapi banyak temen aku waktu itu juga nggak nego ya. Jadi nggak apa-apa deh berkorban tiket pesawat gitu kan, satu one way aja gitu. Kalau aku dulu aku dibayarin tiket pesawat aku 50%, tapi 50%-nya aku nyicil nyicil ke host family. Jadi dari uang saku gitu. Jadi bisa nego kalau misalnya tiket pesawat. Kemudian apa lagi ya? Kalau aku dulu, aku kalau misalnya boleh sharing waktu itu 10 tahun yang lalu ya, itu biaya aku untuk au pair itu kurang lebih 3.300.000 karena nggak 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 begitu mahal kayak sekarang, nggak belum inflasi juga, tiket pesawat juga dibayarin. Kalau adik aku dia kurang lebih berapa ya, sama tiket pesawat kurang lebih 11 sampai 12 juta karena dia bahasa Jermannya kan sama kakaknya nggak bayar, udah gitu nggak lulus, dan dia juga nggak ujian A1 ya kan. Jadi em, bisa ya kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya lewat agen biasanya penyaluran aja 15 juta ya. Dan jangan pernah lewat agen gitu karena itu nggak bakal balik modal gitu loh. Kita kan tuh nggak bakal dapat gaji di sana, itu cuma uang saku ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian betul ini bukan program beasiswa, jadi program pertukaran budaya. Dan kita harus tahu sebelum kita mau au pair, kita harus tahu ini tuh bukan program beasiswa dan nanti kita juga nggak dapat sertifikat apapun. Tapi kita bisa lanjut ke program berikutnya, misalnya Ausbildung yang mungkin dapat sertifikat, dan kita harus mulai dari awal mungkin Bu Hartati bisa meluruskan ekspektasi nih untuk murid-murid yang mau ke Jerman sebagai au pair. Nanti jangan diharap kamu bakal enak-enak aja gitu traveling kayak Kak Girin kayak gitu ya. Tapi lebih kayak kamu tuh harus belajar di sana gitu, lebih belajar bahasanya, lebih belajar pengalaman internasional di kehidupan orang Eropa tuh seperti apa sehingga nanti memberi dampak pas pulang gitu. Meskipun nggak pulang juga pasti orang kalau udah di Jerman itu beda sama negara-negara yang lain ya. Pasti di Jerman tuh disekolahin kan sama pemerintah gitu loh. Dikasih sekolah profesi, pasti pulang ke Indonesia nggak mungkin jadi orang yang gagal. Nggak, aku belum pernah ketemu teman-teman au pair pulang ke Indonesia jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Pasti mereka di sini buka bisnis atau nggak tahu investasi di Indonesia gitu, karena di Jerman juga saat FSJ aja kita tuh dikasih webinar atau seminar yang banyak gitu ya tentang politik Jerman Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa kita pembelajaran. Jadi kalau misalnya mau meluruskan ekspektasi murid-murid, jangan senang-senangnya aja. Aku juga selalu ya kalau misalnya, karena aku bukan agen, aku juga selalu bilang di sana tuh nggak cuman enaknya aja ya, tapi kita juga harus bekerja keras, siap untuk belajar, siap untuk menimba ilmu gitu ya. Ya, Oke. siap, Mbak Kirin. Untuk TOEFL-nya yang dipakai apa, Mbak? Nggak Apakah, pakai TOEFL, oh, tidak, tidak perlu nggak pakai sertifikat TOEFL. TOEFL. Bahasa Inggris, bahasa Inggris tidak laku sama sekali di Jerman. Ya, harus pakai bahasa Jerman. Oh, begitu. Nggak laku. Ya. Jadi, Jadi siap, terima kasih. kecuali kalau mau S2 atau S3 ya itu tergantung Hmm. tergantung universitasnya. Kalau aku dulu butuh sertifikat TOEFL tapi aku ambil TOEFL-nya juga di Munchen waktu itu. Karena aku lihat jurusan yang aku inginkan membutuhkan TOEFL. Tapi kalau misalnya masuk ke Jerman semuanya hampir semua program nggak ada yang TOEFL ya. Jadi kecuali Oh, kalau mau jadi maskapai
kapal gitu ya, atau kru kapal itu mungkin TOEFL. Tapi kalau udah di Jerman tuh orang Jerman tuh nggak mau pakai bahasa Inggris. Mereka pintar bahasa Inggris tapi nggak mau kalau kamu udah masuk ke negara aku ya kamu harus bisa bahasa Jerman. Beda sama orang Belanda. Orang Belanda itu mereka bilang, tetangga aku aja di sini ada orang Belanda dua, anaknya nggak diajarin bahasa Belanda. Katanya, kenapa nih kamu nggak ngajarin anak kamu Belanda? Orang bahasa Belanda aja mau mati, kenapa aku mau harus ngajarin bahasa Belanda? Semua orang Belanda bisa bahasa Inggris dan mereka is okay gitu. Orang pendatang nggak pakai bahasa Belanda juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi beda sama orang Jerman sama Perancis. Mereka bisa tapi kadang nggak mau ngomong gitu. Jadi TOEFL nggak laku. Ya, Iya, siap-siap. Makasih, Kak. ya. Oke, terima kasih Kak Girin dan juga pertanyaan Mbak Hartati ya. Mungkin udah dijawab semua dengan sangat lengkap sama Kak Girin. Nah, ngomong-ngomong Kak Girin di sini udah ada banyak banget pertanyaan dari Wow, teman-teman. senang Ternyata senang senang. Oke. sangat antusias ya. Nah, ini mungkin aku akan membacakan pertanyaannya beberapa. Yang pertama Mhm. itu dari Kak Susan Divya Kirana. Nah, untuk pertanyaannya, halo Pak Girin, saya mau tanya jika sudah habis kontrak au pair, apa bisa apply kerja tempat lain dan tidak mengharuskan balik Indonesia? Seperti itu. Em, Kalau boleh aku tanya, mau kerja kerja apa dulu ini? Karena ini tergantung ya, karena ini ada birokrasi yang unik di Jerman. Di Jerman itu kita nggak bisa kerja sembarangan. Mungkin bisa ketik lagi ya, Susan mau kerja apa dan kualifikasi kamu apa? Misalnya kamu ada juga yang bilang gini, Kak, aku bisa nggak Kak jadi tukang kebun gitu di Jerman? Udah pokoknya ke Jerman aja gitu. Nggak bisa teman-teman. Di Jerman itu nggak ada tukang kebun, nggak ada pembantu, nggak ada. Pokoknya orang yang masuk Jerman itu high skill worker. Jadi entah kamu di Indonesia udah misalnya kuliah di bidang IT, udah profesor, udah dokter, apa yang regulated profession itu misalnya kamu teknik sipil ya, atau apapun lah pokoknya high skill worker itu baru kamu bisa kerja langsung di Jerman langsung menyetarakan ijazah kamu. Kalau misalnya kamu mau kerja yang misalnya jadi waiters atau kerja di hotel atau kerja di mana gitu, misalnya apa gitu, yang kerja yang kita anggap biasa gitu ya, misalnya penjaga toko atau apa, nggak bisa langsung setelah au pair karena ada regulasi dari pemerintah, apa regulasi visa itu hanya high skill worker yang bisa langsung menyetarakan ijazahnya atau kualifikasi pendidikan serta background pekerjaannya. Kalau selain high skill worker itu kamu harus menempuh Ausbildung dulu, atau kalau mau cara pintasnya kamu harus nikah sama orang Jerman atau sama orang EU yang tinggal di Jerman. Nah, itu udah langsung dapat hak seperti orang Jerman gitu. Jadi kalau misalnya tanpa hak em, hak itu ya, kamu harus Ausbildung dulu gitu. Dan nggak perlu balik ke Indonesia. Jadi langsung bisa dikonvert sisanya di sana. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari Kak Susan. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Janati. Untuk pertanyaannya, mau tanya Kak, aku sekarang usia udah 26, baru banget tahu info soal au pair ini. Kira-kira masih memungkinkan daftar au pair enggak ya? Memungkinkan kalau misalnya kamu sebelum umur 27 udah dapat host family dan udah dapet termin di kedubes gitu. Tapi kalau misalnya aku jadi kamu, misalnya memang fokus ya, kalau misalnya mau fokus ke Jerman, aku bakal nyoba program yang lain karena kan program BFD misalnya itu maksimal umurnya 99 tahun. Ya, jadi terakhir murid Denspa itu ada yang umurnya 55 tahun. Itu juga berangkat melalui program BFD, itu juga ada. Jadi untuk 26 itu masih muda banget teman-teman. Kalau nggak jadi au pair ya udah Ausbildung aja atau FSC atau BFD aja gitu ya. Jadi eh, memungkinkan daftar au pair memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan ya udah daftar program yang lainnya gitu. Nanti kita bakal ngebahas mungkin di talk selanjutnya ya untuk program-program yang lain. Siap-siap, Kak. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kak Janati. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Adia Tamang. Halo semua, terima kasih informasinya. Saya Adia Tama, asal Malang. Bagaimana cerita Kak Girin merencanakan S2 di Jerman selama au pair dan ke? Jadi cita-cita aku memang dulu itu lanjutin S2 di luar negeri gitu, entah di Australia atau di Perancis aku dulu.
pengennya gitu. Aku dulu masih nol banget loh teman-teman, pengetahuan aku tentang Jerman, dan aku dapat semua info itu juga dari host family aku waktu itu. Aku cerita gitu kan, aku udah cerita ya tadi, aku sering curhat gitu sama host family aku. Aku bilang aku pengen S2 gini-gini. Kenapa nggak di Jerman aja? Kenapa harus lanjut di Perancis? Kan di Jerman tuh gratis S2 gitu. Ya di Jerman itu kan mulai TK sampai S3 kan gratis ya pendidikannya. Jadi aku mulai merencanakan tuh sebenarnya saat aku di Jerman gitu, bukan saat aku di Indonesia gitu. Kemudian aku mikir kan, tapi kan di Jerman harus bisa bahasa Jerman. Tapi ternyata banyak juga kalau S2 ya, S2 S3 itu yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Kebetulan waktu itu aku pendidikan bahasa Inggris S1-nya gitu. Terus ya udah akhirnya aku merencana S2 di Jerman, cari-cari universitas yang memungkinkan, kemudian daftar dan tes TOEFL keterima, udah gitu. Gitu aja sih sebenarnya, simpel. Kalau di Jerman tuh teman-teman, di Jerman itu sebenarnya tidak seribet apa yang kita bayangkan ya. Simpel banget. Simpel. Jadi kalau misalnya orang, apalagi orang orang tua wali murid ya, biasanya takut gitu kan, paranoid gitu. Aduh, ntar gimana anak aku disetrika punggungnya gitu. Nggak ada di Jerman tuh kayak gitu, nggak ada. Jadi di Jerman tuh simple, pendaftarannya juga simple, semua informasinya ada di Google, semua informasinya tinggal kita tahu, kita tinggal apa ya, cari tahu malas membaca atau enggak, itu aja. Kalau malas membaca, kalau rajin membaca, kita bakal save puluhan juta untuk ke Jerman ya. Kalau misalnya kita malas baca, ya udah, kasih agen uangnya itu. Sama agen biasanya juga ditelantarkan. Banyak sekali nih kasus-kasus agen ditelantarkan sampai bayar 75 juta. Terakhir juga murid Denspa yang kena agen itu, dia udah gadaikan sertifikat rumahnya sama tanahnya. Kemudian eh, tetap nggak diberangkatkan. Jadi kalau misalnya mau diberangkatkan, ya udah kamu harus bayar lagi. Nah, itu kan nakal ya ke agen-agen kayak gitu. Jadi usahakan ke Jerman mandiri kalau misalnya mau pakai agen di Jerman, karena di Jerman itu ada undang-undang apa sih, perlindungan customer gitu, beda sama Indonesia ya. Kalau Indonesia customer mah bodo amat gitu, yang penting kita cuan-cuan-cuan ya. Kalau di Jerman kan enggak gitu. Customer itu ada perlindungannya, jadi kalau agen nakal pasti udah blacklist sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya mau info, ya info aja, nanti agen-agen di Jerman yang gratis gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Isa. Halo Kak Girin, mau tanya, umur aku 25 tahun dan cuma lulus SMA. Selama ini aku cuma bantu urus usaha orang tua. Kalau mau coba au pair, nanti itu masuknya pengangguran muda. Apakah itu pengangguran muda? Karena aku tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Terima kasih Kak. Kalau misalnya seperti ini, itu sebenarnya biasanya aku punya apa ya, konsultasi visa ya. Biasanya konsultasi visa itu yang agak susah di sini. Kalau misalnya kamu umur 25 tahun, kemudian kamu ngurusin usaha orang tua, em, kamu bisa menjadikan usaha orang tua itu UMKM ya, UMKM yang resmi, karena nanti sama kedubes tuh bakal dilihat gitu. Ini kamu jenis usahanya apa gitu? Apakah kamu karyawan di sana atau pemilik usaha kayak gitu-gitu. Kalau misalnya yang aman, paling aman sebenarnya kalau mau ke Jerman, Ausbildung. Karena Ausbildung itu nggak perlu apa, gap year nggak apa-apa gitu. Meskipun kamu di Indonesia pengangguran pun nggak masalah gitu. Tapi kalau au pair itu, karena au pair sama FS itu program yang kita tuh harus balik gitu ke Indonesia, harus berkontribusi sama Indonesia, bukan sama Indonesia ya, berkontribusi sama peningkatan karir kita gitu. Kalau efisien itu untuk kegiatan sosial gitu. Jadi meskipun pada akhirnya kita nanti lanjut di Jerman program yang lain, itu tapi kita harus nulis di motivation letter di kedubes bahwa kita balik gitu. Nah, baliknya itu juga harus ada peningkatan karir di Indonesianya gitu. Kalau misalnya kamu ngurus usaha orang tua, apa hubungannya dengan bahasa Jerman? Itu kamu sulit menjelaskan gitu. Ya, apa hubungannya sama bahasa Jerman? Kemudian kamu bakal bakal apa, balik sebagai apa gitu. Misalnya, oh yang lanjutin usaha orang tua lagi, yang nggak bakal diterima gitu loh. Karena tanpa ke Jerman pun kamu udah bisa ngelanjutin usaha orang tua gitu. Jadi hubungannya sama sama bahasa itu apa, itu harus ditelaah lagi ya di sana. Oke Kak, terima kasih Kak Girin. Nah, ngomong-ngomong Kak Girin, ini ada salah satu peserta yang resen ya, ini dari Kak Alfian. Halo Kak Alfian, mungkin bisa open mic. Oke. Oke, silakan bertanya.
Ya, halo, Guten Tag. Jadi saya kan cowok nih, dan saya udah apply bikin akun sih di openworld.com, dan itu tertolak terus 3 kali. Itu karena mungkin saya cowok ya. Terus saya bikin juga di open.com, itu apa dia kayak butuh premium kan, harus untuk bisa kirim-kirim pesan. Nah, terus akhirnya saya cari di Facebook tuh. Nah, di Facebook itu beberapa ada host family yang nanyain saya tentang termin. Jadi saya harus sebenarnya yang saya pengen tanyain tuh untuk persiapan dokumen itu yang dipersiapkan lebih awal apa ya? Karena saya selalu ditanyain termin dulu. Saya udah punya termin apa belum gitu. Jadi yang perlu dipersiapin untuk au pair tuh dokumennya apa yang pertama? Gitu sih, Bro. Dankeschön. Ya, jadi kebanyakan host family itu kan mereka punya insecurity sama kedubes ya. Memang di sini tuh aku juga pengen bilang ya, kedubes itu juga perlu banyak dikritik gitu loh, karena kadang birokrasinya berubah-ubah, kadang termin dapatnya cepat banget, sekarang dapatnya lama banget gitu ya. Kalau dulu memang pas zaman-zaman corona tuh dapatnya lama banget, kayak sampai 3 bulan gitu belum belum dapat. Makanya kalau family yang punya au pair yang zaman-zaman dulu ya, itu pasti lihat gitu, termin kedubes lama banget. Kalau misalnya dia apply sekarang dapatnya 3 bulan lagi, ya aku harus nunggu 3 bulan lagi gitu. Tapi kalau sekarang termin tuh sekarang kebetulan sekarang juga lama lagi nih. Kebetulan beberapa waktu yang lalu cepet ya termin dapat dapat tuh cuma 1 bulan nunggu langsung dapat gitu. Jadi yang kamu harus perhatikan itu kamu harus lihat selalu update di website Kedubes apakah bikin termin lama atau enggak. Kebetulan sekarang agak lama 3 bulan sampai 5 bulan. Kamu bisa ini dulu bikin termin dulu gitu. Misalnya bikin termin tanpa tapi juga itu tricky ya. Jadi biasanya bikin termin tanpa ada dokumen yang lengkap itu juga bakal nggak diterima sama kedubes. Kamu bisa bilang aja sama sama si host family-nya bahwa kamu udah usaha bikin termin, tapi untuk itu butuh kontrak kerja gitu. Jadi kamu harus menjelaskan di sana. Dan biasanya kalau aku pribadi ya GF aku dan banyak GF yang lainnya juga itu mereka tuh bakal mau nunggu asalkan dia cocok sama kamu gitu. Bahkan kalau perlu ganti aku aja dia ada masalah sama terminnya yang waktu itu kayak selesai visanya tuh 3 bulan sampai 5 bulan dia mau gitu loh nunggu. Dan kalau ini kamu bisa tawarin dulu kayak boleh nggak kita ngobrol dulu biar tahu kecocokannya atau kamu bisa bikin video profile ya kemudian kamu bisa bikin video profile yang semenarik mungkin supaya dia tertarik dulu dan meskipun selama apapun adik aku selesai corona itu juga cowok ya dia tunggu 1 tahun setengah sama host family-nya gitu dia nggak nyari yang lain karena udah cocok gitu biasanya host family itu juga kayak manusia biasa ya karena mereka nggak cocok sama profil kamu nyari-nyari alasan gitu loh kayak dia udah nyari termin apa kalau misalnya udah cocok dia meskipun termin kapanpun bakal ditunggu karena kan kamu itu bakal jagain anaknya lah anaknya itu kan harta yang paling berharga loh gitu loh jadi kalau misalnya apa kalau aku jadi host family ya itu bakal nunggu sih kalau misalnya udah cocok tapi kalau nggak cocok ya aku bakal cari alasan kamu gak punya termin lah atau apa gitu jadi usahakan kalau aku sih ya sambil paralel semuanya ya yang dipersiapkan misalnya apostil ijazah akte sambil nyari host family sambil bikin termin sekalian aja semuanya gitu dan murid dan spa yang terakhir juga dia bikin termin dulu sih memang gitu terus dapat host family dalam waktu 5 hari udah dapat host family kemudian ya udah cepet banget sih dia apa dapat terminnya kemudian visanya juga di approve cepet banget cowok juga dia 5 hari udah di approve waktu itu ya jadi ya tergantung kita apa ngaturnya kayak gimana sih jadi estimasi estimasi waktu itu penting banget tapi kita juga harus cerdik ya kita harus selalu cek di website Kedubes kemudian bisa daftar dulu kalau misalnya mau gitu tapi kalau misalnya ditolak harus apa harus ada dokumen yang lengkap ya udah kamu jangan fokus sama satu atau beberapa host family itu tapi ya udah nyari host family di Jerman tuh ada puluhan ribu ya yang bakal bakal bisa kamu approach gitu atau kamu bisa lewat oper.com tuh misalnya juga em, bisa juga ya kenal seperti itu. Oke, terima kasih Kak Girin. Hmm. Mungkin ada lagi Kak Alvin. Oh, ini juga ada lagi dari Kak Tasya sedang Raisen. Mungkin boleh bertanya. Oh, halo, selamat siang, Kak Giring. Ya
Iya, saya mau nanya. Jadi saya tuh udah punya profil di Au Pair World. Nah, dari kemarin saya ada chat-chat banyak keluarga. Cuman ada satu nih yang tiba-tiba keluarga yang chat saya. Nah, tapi dia itu berasalnya tuh bukan dari Jerman, tapi dari Austria. Mhm. Nah, kalau untuk dokumen-dokumen visa Jerman atau au pair kan kita bisa baca kan langsung di website kedutaannya. Nah, kalau untuk yang Austria nih saya agak bingung Kak. Saya tertarik juga. Saya udah selesai tes bahasa Jerman gitu. Austria kan juga butuh. Cuman saya nggak tahu tuh Kak informasi mengenai au pair di Austria ini gimana ngurusnya ke kedutaan Austria Kak atau gimana? Apakah Kakak punya informasi gitu yang bisa bermanfaat buat saya? Gitu. Ini keluarganya tinggal di Austria atau di Jerman? Dia di Austria Kak. Oh, kalau keluarga aku dulu juga keluarga Austria, tapi mereka tinggalnya di Jerman. Kebetulan aku spesialis Jerman ya, jadi kalau misalnya Austria atau Swiss itu biasanya aku takut kasih salah informasi gitu. Jadi kalau misalnya aku jadi kamu, aku bakal cek sama aja sih, cek ke dubes gitu, cek gimana persyaratan visanya, penuhi aja yang di sana. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu, setahu aku Austria juga lebih lunak daripada Jerman untuk persyaratannya. Tapi aku kurang tahu ya, aku nanti takut salah info gitu karena aku belum pernah mempelajari meskipun tetangga, tapi kan kayak Indonesia sama Malaysia lah gitu. Kan birokrasi kita beda banget ya. Jadi aku nggak mau nggak jadi kedubes Oke, Austria. makasih banyak Kak. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya itu masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dari Kak Giring, kira-kira mau dilanjutkan pertanyaan atau gimana nih, Kak? Ya boleh, lanjutkan aja. Oke, siap. Nah, untuk Bentar aku mau charge laptop dulu. Tapi nggak apa-apa, silakan dibacain aja aku dengerin. Oke, nah ini ada, mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Syifa. Halo Kak Giring, aku Syifa dari Bandung dan usiaku di tahun depan itu udah umur maksimal au pair, yaitu 26 tahun. Sebenarnya aku berencana untuk Ausbildung IT, Kak, tapi kabarnya Ausbildung untuk IT itu harus di Jerman terlebih dahulu. Saat ini aku masih belajar A1 nih, Kak. Terus kabar-kabar dari warga grup apa itu sekarang embassy sulit banget. Yang dapat termin dari bulan Agustus pun belum dapat kabar dan yang sudah pun malah ditolak dengan template yang sama. Cuma diubah untuk au pair, BSD dan FSD saja. Saat ini saya mahasiswa semester akhir sebenarnya, jadi belum selesai. Apakah jadinya saya dianggap menganggur ya, Kak? Terima kasih. Suaranya Ima tadi patah-patah, tapi aku bisa baca di sini sih. Apa di aku aja apa teman-teman juga atau suara aku yang patah-patah? Mungkin suara aku sih ya, Kak ya. Oke, suara Ima ya. Tapi di aku aman ya, teman-teman ya. Aman-aman, Aku Kak. jawab jawab aja langsung. Kalau ini sebenarnya Shiva itu kamu itu bakal dapat jackpot sih kalau misalnya belum lulus kuliah. Kenapa aku bilang jackpot? Karena kalau kita masih kuliah, artinya kedubes bakal tahu kita bakal balik ke Indonesia. Tahu gak sih? Jadi banyak banget orang yang mau drop out kuliah untuk au pair. Aku bilang, no, jangan drop out gitu loh. Karena kamu bakal punya alasan, kamu bakal balik ke Indonesia untuk menyelesaikan kuliah kamu. Ya, kuliah itu dianggap bukan pengangguran lah. Kuliah itu kan pendidikan gitu loh. Jadi bukan pengangguran di situ. Jadi kalau misalnya kamu mau kejar mas sebagai au pair, itu bakal bahkan bagus gitu. Kalau misalnya kamu belum lulus untuk kuliah gitu. Dan biasanya aku bakal apa sih kayaknya nyaranin gitu ya untuk kalau misalnya di semester terakhir ya, mungkin skripsinya tentang Jerman, teknologi Jerman kayak gitu. Jadi ada alasan kenapa harus ke Jerman gitu. Ada alasan kenapa harus belajar bahasa Jerman. Nah, di situ. Jadi aku rasa kamu chance-nya besar gitu ya. Kemudian kayak Izan. Halo Kak, aku saat ini juga tahun terakhir kuliah dan rencananya mau sebelum IT. Izin tanya Kak Syifa. Oke, untuk Ausbildung IT bener sih. Kalau Ausbildung IT itu harus di Jerman dan harus B2 ya teman-teman. Harus lulus B2 gitu. Sedangkan untuk lulus B2 di sebenarnya kalau misalnya kamu mau udah mampu lulus B2 di Indonesia ya, bisa juga langsung ngelamar gitu. Tapi masalahnya ijazah kalian harus di Anerkendung dulu untuk Ausbildung IT itu yang susah.
Kenapa susah untuk daftar di Indonesia? Karena ijazahnya harus disetarakan dulu. Dan untuk menyetarakan ijazah itu, kalian harus di Jerman dulu. Atau ada juga kemarin kenalan aku yang bisa Ausbildung di bidang Pflege. Pflege itu perawat ya. Jadi dia menyetarakan ijazahnya numpang di teman dia gitu. Dia masih di Indonesia numpang. Ada juga yang langsung kirim ke sekolah profesinya di sana di apa setarakan kayak gitu juga bisa. Jadi ya banyak cara sih, banyak akal. Tapi kalau misalnya mau Ausbildung ya kita harus kursus bahasa Jermannya ini loh yang harus tinggi banget dulu gitu ya. Harus sampai B2. Kalau misalnya mau lulus B2 ya kalian harus kursus sampai C1 dulu. Biasanya lebih gampang untuk lulus B2 gitu. Ya. Oke. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak Girin. Nah, ini tadi berarti pertanyaan terakhir sudah terjawab semua ya Kak ya. Dan karena kita sudah berada di penghujung akhir waktu, sudah jam 3 lebih, mungkin ini juga akan menjadi momen buat teman-teman untuk apa namanya dari kami mengakhiri sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan program au pair bersama Kak Girin. Nah, kemudian terkait dengan recording ini nanti pasti akan dari Talk Today akan kita share ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kita akan share materi serta recordingnya juga. Nah, kemudian kalau misalkan ada uh, pertanyaan yang mungkin dari teman-teman belum bisa menyampaikan, mungkin kita bisa bikin sesi selanjutnya dengan Kak Girin gitu, mungkin kolaborasi dengan Dengspa juga untuk apa namanya program selanjutnya, maksudnya program mini talk selanjutnya. Nah, terima kasih Kak Girin atas sesi diskusi Makasih. kali Oh, Ima boleh promosi sebentar nggak? ini, Kak. Boleh promosi Dengspa sebentar ya. Buat teman-teman yang mungkin mungkin teman-teman sendiri atau ada teman-teman yang lain yang mau ke Jerman dan butuh kursus bahasa Jerman online atau offline itu bisa juga hubungi Dengspa ya. Di kita juga ada sesi speaking club juga yang untuk improve apa bahasa secara secara bahasa conversation kayak gitu. Kemudian kita juga ada konsultasi konsultasi berbayar, bayarnya 25 euro untuk analisis program yang sesuai dengan kita, dengan background pendidikan atau background pekerjaan. Dan biasanya di situ kita bisa save puluhan juta juga dengan membayar 25 euro itu untuk berbicara dengan konsultan ahli ya, karena biasanya kita misalnya kayak tadi tuh, aku udah umur segini, aku punya budget segini, aku pendidikannya seperti ini, aku harus program apa. Nah kayak gitu kan, kalau orang di Jerman ditanya dan nggak tahu program yang sesuai, apakah bisa nih program ini pekerjaan ini langsung ke Jerman itu kan nggak bisa ya. Kita langsung ini langsung daftar gitu. Biasanya bakal boncos tuh di situ. Kalau misalnya ternyata kita nggak bisa daftar, tapi ternyata udah kursus bahasa Jerman, ya kan? Dan itu bakal sia-sia aja gitu. Ternyata kita nggak bisa tuh ke Jerman gitu. Tapi biasanya yang paling bagus kalian konsultasi dulu sesuai dengan personalisasi kalian sendiri, background kalian apa, kesukaannya apa, program mana yang cocok buat kalian kayak gitu. Kemudian baru kursus bahasa Jerman, ambil kursus bahasa Jerman. Bahasa Jerman di Dengspa juga pengajarnya ada natif dan kita sedia kursus A1 sampai C1 juga ya, sampai C1. Ya, jadi kalian bisa daftar di Dengspa, kemudian bisa ya manfaatin fasilitasnya di sana juga ada. Kalau misalnya mau apply visa juga ada pengarahan motivation letter dan itu penolakan di kedubes juga BTW juga interview juga itu juga menentukan banget. Kadang kita salah menjawab interview dikit aja. Misalnya kamu kerja berapa jam seminggu? Kita jawab 40 jam padahal di kontrak 30 jam atau kita jawab 35 jam gitu. Nah, itu nanti bakal chance untuk dieksploitasinya tinggi sehingga nanti ditolak. Kayak sesimpel-simpel itu. Kadang kita nggak sadar kenapa ditolak. Penolakannya template kayak gitu. Tapi pas di interview kita gagal karena kita nggak training dulu gitu. Makanya di Dengspa ada training interview dan biasanya murid Dengspa memang
murid Denspa itu kayak 90% diterima karena kita udah persiapkan mulai dari awal gitu loh, mulai dari interviewnya, moteletnya seperti apa, dan kita juga konsultan itu harus mempelajari visum handbuch yang tebalnya tuh 600 halaman, dan kita tuh harus analisis personalisasi visanya apa, jawabnya kayak gimana. Jadi kalian nanti bakal ketemu ahlinya di Denspa, dan pastinya harganya juga nggak puluhan juta ya, harganya masuk akal gitu. Jadi buat kalian yang udah kursus bahasa Jerman ya, mungkin kalau misalnya mau lanjut kursus bahasa Jerman A2, B1, B2, C1 mungkin bisa di Denspa. Atau kalau misalnya belum kursus bahasa Jerman atau ada kenalan yang mau kursus bahasa Jerman, mungkin bisa infoin tentang Denspa juga. Dan kalau misalnya mau kursus gratis, jangan lupa juga subscribe subscribe YouTube Denspa, di sana ada pembelajaran gratis sampai A2 ya. Oke, siap, siap Kak Girin. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang membutuhkan konsultasi seputar bahasa Jerman ataupun konsultasi untuk motivation letter dan lain sebagainya atau sampai interview, bisa langsung kunjungin Instagramnya Dengspa, yaitu Dengspa underscore official, atau teman-teman bisa cek juga di chatbox karena sudah diinfokan juga sama rekan kita Kak Salma. Terus kalau misalkan dari teman-teman ingin terkoneksi langsung sama Kak Girin juga ada Instagramnya yaitu keluarga_banker. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan kursus bahasa Jerman, jangan lupa untuk ngikutin Instagramnya Kak Girin ataupun Instagramnya Denzel dan Dengspa, maaf. Dan kemudian untuk teman-teman yang mungkin pengen mengikuti kursus bahasa Jerman gratis juga bisa subscribe ke YouTube channelnya Dengspa, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada sedikit informasi terkait Talk Today juga ya teman-teman. Jadi untuk Talk Today sendiri adalah English Club atau klub bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mungkin juga pengen belajar speaking atau mungkin grammar dan IELTS atau beberapa terkait tentang pelajaran bahasa Inggris, mungkin juga boleh mengikuti program-program dari Talk Today karena setiap minggu, setiap bulan, setiap minggunya itu kita juga ada berbagai macam kelas, jadi nggak cuma mini talk aja seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang Talk Today di sini, teman-teman juga boleh follow Instagram kita di talktoday.ec karena di sana kita akan menghadirkan berbagai macam kelas kayak gitu. Nah, mungkin dari aku selaku host akan mencukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Girin sudah berkesempatan hadir mengisi kelas mini talk di Talk Today kali ini karena ini adalah ilmu yang cukup bagus banget apalagi untuk teman-teman yang ingin memulai karirnya atau ingin memulai petualangnya di negara Eropa khususnya di Jerman kayak gitu. Nah, mungkin dari aku seperti ini dulu aja teman-teman. Kalau misalkan dari aku selaku host ada salah kata atau salah informasi, dari aku memohon maaf. Dan kemudian untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait Talk Today atau terkait Denspa nanti bisa langsung berkunjung ke Instagram kami di Talk Today atau Instagram milik Kak Girin dan juga milik Denspa seperti itu. Dari aku akan mengakhiri sesi kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir karena hari ini udah banyak banget yang join dan banyak yang bertanya secara antusias ya untuk program au pair ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Thank you semuanya. selanjutnya. Bye. Ya. Terima kasih Kak Girin. Makasih Kak Girin. Terima kasih, Kak. Thank you so much.